Hola guys, kembali lagi bersama kami. Ini Crash Movie. Kali ini kita akan mereview film horor supranatural berjudul Sicin. Film ini merupakan film dari Turki yang resmi rilis pada 26 September 2014. Film ini merupakan rating 6/10 versi IMDb. Cerita dari film ini mengangkat tentang Asnur yang mencintai sepupunya bernama Kudret, tapi Kudret tidak menyukainya. Asnur dan temannya mendatangi seorang dukun bernama Insan untuk bertanya apakah dia bisa menikah dengan Kudret. Dukun Insan merapal mantra dan memanggil jin untuk bertanya. Jin merasuki teman Asnur dan memberitahu Asnur kalau Kudret bukan lelaki yang tepat untuk dirinya, bahwa Kudret adalah pembawa petaka untuk Asnur. Setelah jin pergi, dukun Insan mengingatkan Asnur agar menjauhi Kudret karena Kudret akan menjadi penyebab kematian Asnur. Penasaran kan tentang kisah cinta sebelah tangan dari Asnur? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu channel ini Crash Movie. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya guys. Oke, kalau begitu kita langsung cus aja ke filmnya. Dan inilah film Sicin. Pembuka dari film ini adalah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh seorang ustadz, dan film ini berjudul Sicin. Di sebuah rumah tua terdapat wanita yang bernama Asnur. Dia bersama adiknya pergi ke tempat dukun. Awalnya adiknya merasa takut, tapi Asnur tetap yakin untuk meminta bantuan dukun itu. Ternyata Asnur menanyakan apakah dia bisa menikah dengan Kudret, yaitu sepupunya sendiri. Dan dukun ini pun bilang Asnur harus menjauhi pria ini kalau dia tidak ingin mengalami masalah. Kudret'ten uzak dur. O senin Azrail'in. 12 tahun kemudian, Asnur pergi ke tempat kerja Kudret sebagai tukang jual ayam. Di sini Asnur marah-marah dan meminta pertanggungjawaban karena perselingkuhan mereka kini membuahkan anak, yaitu Asnur hamil anak Kudret. Tapi Kudret tidak mau bertanggung jawab. Ia malah menyuruh Asnur menggugurkan kandungannya. Kudret mendorong Asnur sampai akhirnya Asnur terjatuh dan keluar darah dari perutnya. Di sebuah rumah terdapat wanita yang bernama Nisa. Ia tinggal bersama ibunya yang sedang sakit dan anak perempuannya bernama Ceyda. Dia memiliki gangguan penglihatan sejak lahir. Dia sangat suka bermain boneka pemberian bibinya yang bernama Asnur. Di rumah sakit ternyata Asnur mengalami keguguran guys, dan anaknya meninggal dunia. Dan Kudret menyukuri hal itu karena dia memang tidak menginginkan anak dari Asnur. Dan di sini Kudret bilang kalau hubungan mereka berakhir dan dia akan meninggalkan Asnur. Ternyata Nisa adalah istri sah Asnur guys. Mereka adalah keluarga yang bahagia, tapi sikap Kudret memang kurang baik dengan Nisa. Pada malam hari saat Kudret tertidur, dia mimpi buruk, yaitu Ceyda anaknya menghampirinya dengan membawa 2 bola mata, dan dia membuat Kudret sangat kaget. Kudret terbangun dan menghampiri Ceyda. Dia teringat kalau dulu saat Nisa akan melahirkan, ia tidak langsung bawa ke rumah sakit, dan itu yang membuat Ceyda mengalami infeksi mata dan buta seumur hidup. Asnur adalah seorang janda yang tinggal bersama mertuanya. Di sebuah masjid terdapat kiai yang sedang berceramah, dan di situ Kudret mendengarkan ceramah dari kiai itu. Kiai itu berceramah tentang jin yang bernama Sicin yang akan mengganggu manusia. Sepulang dari mendengarkan ceramah, Kudret bercerita kepada sahabatnya kalau dia memiliki masalah. Di sini Asnur masih mencoba menelpon Kudret, tetapi Kudret langsung mengatai Asnur dan membuat Asnur sangat sakit hati. Di rumahnya Ceyda tiba-tiba menangis dan dia bilang kalau ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Di malam hari ternyata Asnur pergi ke tempat dukun lagi guys. Dia meminta kepada dukun itu agar Kudret bisa mencintai dirinya dan hanya untuk Asnur. Dukun ini sedikit marah karena dukun ini sudah bilang kepada Asnur kalau dia harus menjauhi Kudret. Tetapi Asnur tidak bisa menahan diri guys. Karena Asnur terus memohon kepada dukun ini, akhirnya dia memberikan solusi, yaitu akan menyantet istrinya Kudret. Jadi dalam 5 malam semua yang terhubung dengan darah akan tewas. Asnur pun menyetujuinya. Dan di tengah malam dukun ini mulai beraksi. Dia mengambil usus babi yang masih hidup untuk dia melakukan rencananya itu. Dukun ini juga pergi ke kuburan baru pada malam hari guys,
dan membongkar kuburannya hanya untuk mengambil tulang kakinya. Asnur pergi ke rumah Nisa dan menjenguk keponakannya itu. Di sini Asnur berniat untuk berpamitan kepada Nisa dan Ceyda kalau dia akan pulang ke rumah orang tuanya. Tapi setelah berpamitan dia pergi ke kamar mandi menumpang buang air kecil. Tapi di dalam kamar mandi dia malah mengambil rambut yang dia pikir milik Nisa, yang dia anggap sisa pembalut yang ada darahnya. Ternyata itu adalah salah satu syarat untuk menyantet Nisa, guys. Di jalan Asnur akan pergi, dia masih bertemu dengan Kodrat, dan Kodrat di sini marah, guys, karena berani-beraninya pergi ke rumahnya. Esok harinya Asnur pergi lagi ke tempat dukun itu dan memberikan persyaratan yang dibutuhkannya. Di sini santet dari dukun itu pun dimulai. Nisa terbangun setelah mendengar alarm untuk melakukan sholat subuh. Selesainya sholat, Nisa dikagetkan dengan kepala babi yang jatuh dari atap rumahnya, dan Nisa pun berteriak dan langsung keluar. Pagi harinya Nisa mulai merasa seperti ada yang terjadi pada dirinya, dan dia hanya meminta doa kepada ibunya. Saat Nisa bersih-bersih di kamar Ceyda, tiba-tiba dia seperti terpanggil untuk mengambil boneka kesayangan Ceyda di bawah tempat tidur Ceyda. Nisa mengambil boneka itu dan langsung memotong rambut bonekanya dan memasukkan ke dalam mulutnya, guys. Aduh, dia kesurupan nih atau gimana nih Nisa? Nisa akhirnya merasa muntah-muntah karena dia tersadar telah memakan rambut boneka. Saat Kodrat pulang dan Nisa berniat untuk menceritakan sesuatu yang terjadi pada dirinya, tapi Kodrat malah menganggap Nisa hanya berhayal dan mengira Nisa gila. Pada malam itu, Asnur mulai memantau rumah Nisa, padahal sepupunya sendiri nih, guys. Saat pulang dia ditanya oleh mertuanya kenapa dia pulang larut malam. Tapi Asnur berbohong gitu, guys. Saat Asnur tertidur, tiba-tiba dia seperti mendengar sesuatu, dan ternyata itu adalah almarhum suaminya yang murka dan marah. Dia bunuh diri karena Asnur tidak mencintai dirinya dan malah mencintai orang lain. Untung ibu mertuanya datang dan menenangkan Asnur. Seperti biasa, Nisa selalu mengantarkan Ceyda sekolah. Setelah mengantar Ceyda, Nisa pergi duduk di pinggir laut untuk menenangkan diri. Setelah pulang, Nisa selalu memandikan ibunya itu. Setelah dia memandikan ibunya, dia pun pergi untuk membuang dan membersihkan air sisa ibunya mandi. Tapi di dapurnya Nisa sedang memasak sup. Saat Nisa di kamar mandi bersih-bersih, tiba-tiba ibunya yang lumpuh ini bisa berjalan sendiri, guys, dan berjalan ke dapur dan langsung menuangkan sup panas itu ke wajahnya. Sampai wajahnya melepuh dan tewas di tempat. Wow. Nisa sangat berduka atas kepergian ibunya itu. Dan ada banyak tetangga dan saudara juga yang nyelawat ke rumahnya termasuk Asnur. Kodrat selalu pulang malam nih, tiba-tiba dikagetkan oleh suara Ceyda yang masih belum tidur. Kodrat merasa aneh nih, karena hanya ada suaranya dan Kodrat terus mencari sumber suara itu. Ternyata di ruang tengah anaknya sedang dikerubungi oleh makhluk-makhluk menakutkan. Dan terdapat sosok Asnur yang mengancam Kodrat kalau dia dan keluarganya akan mati, guys. Saat pagi hari, Kodrat bercerita kepada Nisa kalau kini dirinya juga dihantui seperti Nisa. Kodrat mendatangi seorang kiai yang dia biasa dengar ceramahnya itu di masjid. Kodrat menceritakan masalahnya itu dan istrinya. Di sini Kodrat meminta bantuan kiai untuk mengusir sesuatu yang menghantui dirinya dan istrinya. Pada malam hari saat Nisa sedang menjahit baju, tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya. Saat dicari, ternyata di kamar mandi ada sosok ibunya yang menakutkan, guys. Dan dia melakukan hal yang menjijikkan, yaitu memakan sesuatu yang ada di dalam kamar mandi. Nisa pun berteriak sekencang-kencangnya. Untungnya Kodrat datang tepat waktu dan menenangkan Nisa yang sedang menangis itu. Nisa? Kodrat bilang kalau akan ada seseorang yang membantu mereka. Di rumahnya Asnur, saat selesai mandi, tiba-tiba lampunya mati. Dia seperti mendengar sesuatu, tapi setelah dicari dia menemukan sosok Nisa yang murka kepadanya sambil menggendong bayi. Siangnya Asnur makin panik nih, dan dia menelpon dukun itu dan menanyakan apakah dirinya aman dan tidak akan terjadi apa-apa. Dukun itu pun menegaskan pada Asnur kalau selama tidak ada hubungan darah dengan Nisa, maka dia akan tetap aman. Saat Asnur menelpon, ternyata mertuanya mendengar itu dan dia pun kaget dan langsung buru-buru keluar dan pergi. Di rumahnya Nisa sedang menjahit baju Ceyda.
Tapi hal aneh terjadi lagi kepada Nisa. Dia tiba-tiba menyuruh Jeda duduk dan dia mengambil tali. Ternyata Nisa akan bunuh diri guys. Dan dia gantung diri di dalam rumahnya sendiri. Untungnya tidak lama kemudian Kodrat datang dan langsung menyelamatkan Nisa yang akan bunuh diri itu. Di masjid, Kiai sedang mempersiapkan alat-alat untuk meruqyah dan mengusir jin jahat yang ada di tubuh Nisa. Kodrat akan membawa Nisa ke masjid itu, sedangkan Jeda dititipkan kepada mertua Asnur. Mereka berdua pun pergi ke masjid. Di rumah Asnur, tiba-tiba dia merasa aneh nih saat makan. Makanan yang dia makan tiba-tiba berubah menjadi lintah, dan tubuhnya pun seperti terpatah-patah sendiri, sampai akhirnya dia pun tewas guys. Kok bisa ya? Padahal kan Asnur pelakunya kan? Nisa dan Kodrat pun tiba di masjid. Upaya ruqyah pun akan dimulai. Tapi baru saja Nisa dibaca doa dan disiram air suci, dia pun berteriak dan mengamuk. Perkataan Nisa sama seperti perkataan Jeda yang juga kerasukan waktu itu. Nisa mengamuk dan membanting suaminya itu. Kiai ini tidak menyerah dan menahan Nisa. Mereka mengikat Nisa di sebuah kursi dan Kiai ini memukul Nisa berkali-kali agar jinnya bisa keluar. Saat pukulan terakhir, Nisa jadi tidak sadarkan diri guys. Dan Kodrat marah karena mengira Kiai itu telah membunuh istrinya. Tapi ternyata ini semua adalah ulah jin yang di tubuh Jeda. Loh, kok bisa? Jeda guys. Ternyata Jeda bersedih kemarin karena dia sedang datang bulan. Dan darah yang diambil oleh Asnur adalah darah Jeda. Jadi Asnur salah mengambil darah nih guys, yang membuat dirinya dan lainnya juga tewas. Emang kata-kata cinta ditolak dukun pun bertindak itu beneran guys. Aduh, semoga tidak terjadi di antara kita semua ya guys. Oke, sekian dulu review film kali ini. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kalian klik subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya kalian tidak ketinggalan review-review film terbaru dari Crush Movie. Oke, sekian dulu film kali ini. See you. Bismillahirrahmanirrahim.